Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari gerak pada tumbuhan. Pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan belajar gerak pada hewan. Nah, gerak pada tumbuhan berupa gerak pasif. Apa maknanya? Jadi, gerak pasif itu artinya bukan gerak pindah tempat, ya, seperti yang terjadi pada hewan. Jadi, dia hanya gerak tumbuh. Contohnya, gerak tumbuh pada sulur, mentimun misalnya. Nah, itu berupa gerak tumbuhan. Kemudian kamu juga bisa melihat tanaman putri malu, ketika dia diberi sentuhan, maka akan menutupkan daunnya. Nah, ini adalah contoh gerak pada tumbuhan. Akar misalnya, akar mendekati air. Nah, ini juga contoh dari gerak akar, gerak pada tumbuhan. Di umumnya, gerak pada tumbuhan itu gerak pasif. Walaupun ada juga gerak aktif. Misalnya pada tumbuhan tingkat rendah, yang karena memerlukan cahaya untuk melakukan fotosintesis, maka kemudian dia mendekati sumber cahaya. Nah, karena dia bersel satu, maka mudah bagi dia untuk membawa seluruh dirinya. Itu gerak aktif, ya. Jadi membedakan. Tapi secara umum, secara garis besar, gerak pada tumbuhan itu ya berupa gerak pasif. Nah, sekalian, gerak pada tumbuhan dibagi menjadi dua kelompok besar. Jadi yang pertama, yang merupakan respon tumbuhan terhadap lingkungan sekitar. Nah, ini dinamakan gerak etionom. Yang kedua, gerak yang terjadi yang tidak dipengaruhi oleh faktor dari luar. Nah, gerak ini disebut sebagai gerak endonom, gerak autonom, atau ada juga yang menyebutnya sebagai gerak spontan. Jadi ada dua kelompok besar, ya. Yang kelompok besar pertama, gerak yang dipengaruhi oleh respon dari luar. Yang kedua, gerak yang tidak dipengaruhi oleh respon dari luar, faktor dari luar. Nah, untuk tingkat SMP, yang kita pelajari hanya gerak etionom saja. Untuk yang gerak spontan tidak kita pelajari. Karena sekalian, gerak etionom, gerak yang dipengaruhi oleh faktor dari luar, itu dibagi menjadi tiga. Pertama, gerak tropisme. Apa itu gerak tropisme? Gerak tropisme adalah gerak tumbuh-tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh rangsang. Nah, karena dia dipengaruhi oleh rangsang, maka dapat menjauhi atau mendekati rangsangnya. Nah, ini disebut sebagai gerak tropisme. Yang kedua, gerak nasti. Nah, gerak nasti adalah satu gerak etionom, di gerak yang dipengaruhi oleh faktor dari luar, tetapi arahnya, arah geraknya tidak ditentukan oleh sumber rangsang. Sebagai contoh, misalnya daun putri malu. Daun putri malu ketika kamu sentuh dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, ya menutupnya ya seperti itu. Nah, gerak menutupnya daun putri malu ini namanya gerak nasti. Jadi gerakannya dia tidak dipengaruhi oleh arah sumber rangsang. Yang ketiga adalah gerak taksis. Yang membedakan gerak taksis dengan dua gerak sebelumnya adalah gerak taksis adalah gerak pindah tempat. Sedangkan gerak sebelumnya adalah gerak bukan pindah tempat. Kalau gerak tropisme, gerak tumbuh, ya jelas sekali. Nah, gerak taksis karena gerak pindah tempat biasanya dilakukan oleh tumbuhan tingkat rendah, tumbuhan bersel satu. Contohnya euglena yang akan mendekati sumber cahaya apabila dia ingin melakukan fotosintesis. Nah, baik, itu ya. Nah, kemudian contoh-contohnya untuk gerak tropisme pertama adalah gerak geotropisme. Jadi ada kata-kata geo. Kalau ada kata-kata geo berarti ada hubungannya dengan kebumian. Nah, kamu lihat di sini, di akar tanaman, dia akan ke bawah, akan menuju pusat bumi,
sedangkan bagian batang tanaman akan menjauhi pusat bumi ke atas. Nah, yang menuju rangsang, menuju sumber rangsang itu kita sebut dengan geotropisme positif. Jadi gerak geotropisme yang menuju pusat bumi, menuju rangsangnya. Sedangkan untuk yang menjauhi pusat bumi kita sebut sebagai geotropisme negatif. Di gerak tropisme positif jika menjauhi, tropisme negatif positif jika mendekati, kemudian menjauhi disebut negatif. Sekali lagi, secara umum ya, kalau mendekati sumber rangsang berarti dia positif, kalau menjauhi sumber rangsang dia negatif. Itu untuk gerak tropisme. Nah, contoh lain yang kedua untuk gerak tropisme itu gerak heliotropisme. Ada kata-kata helio. Helio itu artinya berhubungan dengan matahari. Nah, contohnya di sini ada tanaman yang kemudian kita tutup. Yang sebelah kiri, yang paling kiri kita beri lubang di sebelah kanan. Kemudian yang tengah ini, yang B, kita beri lubang di sebelah kiri. Sedangkan yang terakhir kita beri lubang di atas. Karena sekalian, setelah kita tinggal beberapa lama, beberapa hari, maka nanti arah batang ini akan menuju ke sumber cahayanya, ke bolongannya ini. Jadi yang bolong lubangnya itu ada di sebelah kanan, dia akan bergerak ke sana. Yang lubangnya ada di sebelah kiri, dia akan bergerak ke kiri. Yang kalau di atas ya berarti dia menuju ke atas. Nah, gerak ini namanya heliotropisme. Gerak tropisme yang dipengaruhi oleh cahaya matahari. Lalu kapan heliotropisme positif? Nah, gerak heliotropisme positif ya gerak batang menuju sumber cahaya. Heliotropisme negatif, gerak akar tumbuhan ini yang menjauhi cahaya. Yang ketiga, stigmotropisme. Nah, ini pada sulur, pada tanaman rambat yang mengitari rambatannya. Nah, ini adalah gerak tubuh, namanya stigmotropisme. Nah, selain itu untuk yang tropisme. Nah, kemudian yang kedua, gerak nasti. Nah, ini tanaman putri malu. Tanaman putri malu kita beri sentuhan. Nah, ini semula. Kemudian kita beri sentuhan. Nah, ketika kita beri sentuhan, maka dia akan menutup. Nah, menutupnya itu tidak dipengaruhi oleh sentuhan. Jadi menutupnya ya begitu. Nah, gerak ini namanya stigmonasti. Jadi gerak nasti akibat sentuhan. Namanya gerak stigmonasti. Kemudian contoh yang lain dari gerak nasti, termonasti. Ada termo berarti terkait dengan panas, terkait dengan suhu. Nah, ini contohnya bunga tulip. Bunga tulip yang mekar karena rangsang suhu udara pada musim semi. Nah, kamu bisa menjumpai ini di Eropa, di gerak nasti yang dipengaruhi oleh suhu. Yang lain misalnya bunga pukul 4. Nah, bunga pukul 4 itu bunga pukul 4 juga termasuk termonasti. Karena sekalian kalau di termonasti termonasti itu tidak ada positif, tidak ada negatif. Kalau nasti ya mesti hanya termonasti saja. Jadi tidak ada positif, tidak ada negatif. Yang ketiga contoh nasti adalah gerak niktinasti. Jadi menutupnya daun Cassia corymbosa pada siang hari. Jadi daun Cassia corymbosa ini siang hari membuka, kemudian malam harinya menutup. Nah, ini contoh niktinasti, jadi dipengaruhi oleh kondisi malam hari. Contoh yang lain, kalau misalnya kamu ada tumbuhan di sekitar kamu, kersen misalnya, kersen itu pada malam hari dia juga menutup, kemudian pada siang hari dia membuka. Nah, gerakan ini kita sebut sebagai gerak niktinasti. Jadi jelas ya, di perbedaan gerak tropisme dengan gerak nasti. Kalau nasti itu tidak dipengaruhi oleh rangsang gerakannya, sedangkan kalau tropisme dipengaruhi oleh rangsang. Makanya tropisme itu ada tropisme positif, ada tropisme negatif. Nah, sekalian yang ketiga adalah gerak taksis. Nah, gerak taksis dicontohkan Euglena viridis yang memiliki
memiliki klorofil di bagian tubuhnya, ketika dia mendekati cahaya, maka kita sebut sebagai fototaksis. Maaf, ini salah ya. Ini harusnya fototaksis, bukan fototropisme. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.